Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Expert Choice, yaitu sebuah aplikasi berbasis analitik hierarki proses atau HIP untuk membantu pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Kasus yang akan kita bahas adalah memilih metode pembelajaran terbaik untuk sebuah jurusan. Apakah menggunakan metode hybrid, daring, atau tatap muka? Kita akan melalui langkah-langkahnya secara runtut, mulai dari menentukan kriteria, membuat perbandingan berpasangan, menghitung bobot, hingga menentukan alternatif terbaik. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya. Baik teman-teman, langkah yang pertama untuk membuat HIP adalah mengklik aplikasinya, klik terlebih dahulu, lalu akan terbuka Expert Choice seperti di layar. Setelah itu, klik tombol cancel, lalu perbesar terlebih dahulu layar Expert Choice-nya, lalu setelah itu, klik tombol New File untuk membuka halaman baru. Kita klik terlebih dahulu. Lalu setelah itu, cari di mana file kita akan disimpan. Misalnya untuk saya di folder D, di kampus Virgianti, dengan deskripsi metode pembelajaran terbaik. Lalu, setelah itu, klik tombol Open. Kemudian, kita pilih tujuan atau goals-nya. Karena kasus yang kita angkat adalah memilih metode pembelajaran terbaik, maka kita ketikkan di deskripsinya. Metode pembelajaran terbaik. Lalu klik OK. Setelah itu, goals kita dalam memilih metode pembelajaran terbaik telah dituliskan. Nah, kita akan tentukan kriterianya apa nih. Yang harus kita lakukan adalah mengklik kanan goals, lalu klik insert yang pertama, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu, ini tuh untuk mengisi kriteria-kriterianya apa. Nah, saya akan ketikkan untuk yang pertama, efektivitas. Untuk yang kedua, biaya operasional. Untuk yang ketiga, aksesibilitas mahasiswa. Dan untuk yang terakhir, saya akan mengisi deskripsinya untuk kriteria adalah fasilitas kampus. Nah, setelah semua kriteria kita masukkan, langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan alternatif. Caranya yaitu mengklik A+ di pojok kanan, lalu masukkan hybrid untuk yang pertama. Lalu saya klik OK. Untuk yang selanjutnya juga mengklik pojok kanan atas A+, lalu saya masukkan daring. Saya klik OK, dan untuk yang terakhir alternatifnya yaitu tatapan muka. Saya klik OK. Maka alternatif telah disimpan.
Untuk langkah selanjutnya adalah memasukkan data responden. Akun yang mengisi kuesioner untuk menentukan metode pembelajar yang terbaik itu yang mana sih? Caranya yaitu klik tombol kepala, maka akan muncul Windows partisipan. Nah, di sini adalah tempat mengisi kuesioner. Langkah selanjutnya adalah menekan menu edit, lalu tekan add end yang ketiga, sampai ada bar seperti di layar. Lalu saya akan memasukkan 2 responden, maka hasilnya akan seperti di layar. Nah, untuk di bar responden ada beberapa yang bisa dirubah seperti berat badan atau weight, saya tuliskan 45 kilo dan yang satunya lagi 65 kilo. Setelah ini kita ketik save, lalu kita tulis namanya apa. Saya tuliskan dengan kuesioner. Lalu klik OK. Setelah mengklik OK, kita klik tombol close untuk meng-close barnya. Sebelumnya, kita sudah memiliki 2 responden, yaitu P2 dan P3. Nah, kita coba dulu untuk P2-nya, yaitu goalnya metode pembelajaran terbaik terlebih dahulu. Caranya mengklik tombol 3:1, klik terlebih dahulu. Nah, ini responden kuesioner yang harus kita isi. Nah, untuk efektivitas, terus biaya, aksesibilitas kita bisa klik. Lalu untuk kriterianya yaitu misalnya hybrid dengan tatap muka nilainya berapa. Lalu daring dengan tatap muka nilainya berapa. Kalau sudah kita klik no dulu kalau misalnya belum pas. Kalau misalnya sudah, baru nanti bisa diklik yes. Nah, saya coba untuk merubah terlebih dahulu. Hybrid dengan daring berapa. Nah, kliknya itu tinggal diklik yang sebelah atas. Setelah itu, di sini ada biaya operasional. Caranya juga sama, klik 3:1-nya juga, tinggal dimasukin hybrid sama daring berapa, hybrid dengan tatap muka nilainya berapa, perbandingannya itu yang mana yang lebih besar. Kalau lihat di sini kayaknya hybrid lebih besar ya. Untuk yang selanjutnya juga bisa langsung aja. Yang aksesibilitas mahasiswa, itu juga sama caranya, ketik yang 3:1 itu, nanti masuk juga antara hybrid dengan tatap muka, misalnya itu untuk daringnya poinnya 3, untuk tatap mukanya 2, dan untuk daring dengan tatap muka itu berapa. Kalau misalnya semua selesai, itu kita coba masukin responden yang ketiga juga sama. Pertama itu masukkan goals-nya dulu, ketik 3:1, itu efektivitasnya berapa, biayanya berapa, aksesibilitasnya berapa, itu tuh tinggal dimasukin 1:3 misalnya. Lalu ada efektivitas dengan aksesibilitas mahasiswanya berapa. Nah, lalu untuk yang kedua itu kita harus mengklik si kriterianya. Nah, antara hybrid dengan daring itu tuh berapa yang paling besarnya, lalu hybrid dengan tatap muka, lalu akan diketahui lah nilai hasilnya. Nah, untuk yang kedua terdapat biaya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu hybrid dengan tatap mukanya berapa, daring dengan tatap mukanya berapa nilainya, lalu kita klik dulu cancel kalau misalnya belum betul. Kalau misalnya sudah betul, kita tinggal simpan aja. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang aksesibilitas juga sama, tinggal mengklik yang 3:1 itu. Untuk daringnya itu nilainya berapa, hybrid dengan daring, terus lalu hybrid dengan tatap muka nilainya berapa, maka akan diketahuilah nilainya berapa. Nah, nilai ini tuh tidak boleh lebih dari 10% atau 0,01. Kalau misalnya lebih dari 0,1 itu tuh harus ngulang dari awal lagi. Nah, yang tadi udah aman, setelah
semuanya masuk, tinggal klik yes. Lalu kita bisa melihat grafiknya. Kalau misalnya dilihat dari sini, grafiknya itu lebih tinggi yang hybrid dibandingkan dengan daring maupun tatap muka. Dengan nilainya juga di bawah 10% atau 0,1. Untuk responden yang pertama itu dia berhasil. Lalu kita melihat responden yang kedua. Untuk nilai responden yang kedua itu nggak jauh beda dengan yang pertama yang P2 tadi. Hybrid masih di atasnya juga dibandingkan yang lainnya. Setelah semuanya diisi dan terlihat grafiknya, langkah selanjutnya yaitu kita mengcombine dengan klik combine, klik juga filenya. Kalau misalnya sudah seperti ini, itu langsung kelihatan grafik combine-nya. Kalau misalnya sudah di-combine juga sama, untuk nilai grafik yang paling tinggi itu di hybrid. Bisa dilihat di layar, kalau misalnya nilai inkonsistensi dari si combine-nya itu juga di bawah 0,1, artinya 0,05, artinya dia itu berhasil, dan di bawah 10%, berarti ini tidak perlu harus mengumpulkan lagi respon yang lain, seperti itu. Melihat dari hasil grafik yang terlihat bahwa hybrid lebih unggul dibandingkan yang lain, zaman sekarang tuh sepertinya memang zaman yang dimana hybrid tuh memang sedang gencar-gencarnya itu diinginkan oleh mahasiswa maupun dosennya sendiri. Jadinya ini sangat fakta, respondennya juga sangat objektif, dan kita juga bisa melihat dari situasi kita saat ini dengan kemajuan zamannya sekarang bahwa memang untuk hybrid itu memang sedang banyak digemari baik oleh mahasiswa maupun oleh dosennya sendiri. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya mau melihat tabel itu tinggal klik go, lalu klik yang namanya participant table, maka akan muncul seperti yang di layar untuk tabelnya. Nah, kalau misalnya ngeklik yang formulanya itu dia bakalan kayak keluar rate, hybrid, fit response tuh efektivitasnya berapa, terus nilai-nilainya itu untuk efektivitasnya berapa, misalnya, terus biaya operasionalnya berapa, aksesibilitas mahasiswanya itu berapa. Kalau kalau misalnya kita ngeklik yang formulanya yang di bawah Go, yang formula tabelnya, nah itu bakalan kayak ada tabelnya. Itu tuh bisa kita tuh bisa milih. Nah, ada yang seperti garis, grafik batang, ada grafik titik. Nah, ini ada grafik batang juga. Ada macam-macam banyak grafik atau tabel yang bisa kita temui kalau misalnya mengklik yang di bawah Go yang kayak gitu. Nah, ini juga ada seperti yang piramid gitu. Nah, ini lebih jelasnya. Seperti ada titik-titik-titiknya gitu, jadi bisa lebih kelihatan kalau misalnya daring seperti apa, tetap muka seperti apa. Jadi hierarki antara puncak dan dasar tuh yang mana, dan untuk kalau misalnya kita klik ini tuh nanti kita bisa ngubah-ngubah warnanya gitu. Nah, ini ada beberapa macam warnanya, contohnya seperti yang di layar. Nah, ada beberapa macam warnanya. Nah, ini tuh buat merubah warnanya seperti itu. Kalau misalnya mempecat garis kacamata gitu tuh itu jadinya 2D, bukan 3D. Kalau sebelumnya kan 3D, kalau misalnya untuk yang pencet tombol yang ada kacamatanya itu jadi ada kesan 2D-nya, bukan 3D. Kalau misalnya kita klik lagi itu bakalan jadi kayak 3D lagi, balik lagi ke bentuk yang semulanya, seperti itu. Dilihat dari grafik yang sudah saya tunjukkan di layar, itu sudah jelas sekali bahwa hybrid itu ada di puncak hierarki, yang artinya nilai hybrid itu lebih besar dibandingkan dengan tatap muka maupun daring. Jadi untuk nilai tertinggi pada respon kali ini yaitu ada di hybrid. Jadi intinya, keputusan yang paling banyak diambil atau keputusan yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu adalah melakukan metode pembelajaran secara hybrid, yaitu setengah-setengah, online setengah, offline setengah,
Seperti itu. Terima kasih telah menonton teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun ucapan. Saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.